lah Gitu. makanya. Ini manusia itu sinting. itu dikirimkan lagi ke penyidiknya biar tahu. Udah, saya Oke. kirim dan saya katakan Bagus. sama PH saya kirim kembali ke PH-nya dia. Nah, akhirnya PH-nya mengatakan kepada PH saya, Kak, mohon maaf ya, saya pun udah capek sekali untuk mendampingin dia. Ini PH-nya yang ngomong ya. Iya, PH-nya ngomong, capek banget aku mendampingin dia. Nggak tahu saya mau ngomong apa lagi. Itu PH-nya dia. Nah, PH saya bilang, kalau begitu jangan hubungin kami. Ikutlah prosesnya sampai ke persidangan. Begitu. Artinya begini. Kalau perkataan di dalam penyidikan dia menjadi penjilat dan bermuka dua, dia ingin RG, kemudian dia keluar, dia katakan aku takut, dalangnya Kak Fitri, yang membiayain semua laporanku adalah DRG, ini sinting manusia. Sinting emang. Kan begitu. Mengatakan saya miskin. Jadi gini, aku miskin bukan berarti bisa dijengkalin oleh semua orang. Aku sehat, aku bisa mencari uangku. Aku bukan memeras. Aku tidak memeras. Kalau aku mau, aku bisa bikin dia miskin. Karena dia bermohon kepada saya untuk RG. Tapi itu tidak kulakukan. Saya mau hukum berjalan dengan baik, tegak lurus, limpahkan kasus ini langsung ke kejaksaan agar ini segera P21. Saya ingin bersidang sama dia. Oke, keren tuh. Keren tuh. Saya mau tahu sampai di mana dia bisa berdalil, bagaimana dia bisa membuktikan kalau saya bukan dokter. Tuh. Saya mau tahu. Di Kita mana nonton dia bisa sama-sama sidangnya. Kita nonton sama-sama bila perlu berangkat ke Medan setiap sidang. Asik, nanti kita Jadi, dikoasi. saya tidak akan pernah mengecewakan seluruh masyarakat Indonesia yang sudah tahu kasus ini. Iya. Oke. Mantap, mantap. Sampai nanti ketuk palu dan dia bersalah dalam putusan. Itu janji saya, itu komitmen saya. Kenapa? Tadinya saya masih punya nurani ya. Saya masih punya nurani, ini sejawat saya. Kalau memang niatnya baik, sadarlah sama kesalahannya. Duduk bareng, aku terima. Ungkapkan maaf dia. Lakukan bahwasanya niat dia tuh ingin minta maaf itu bahwa dia salah, lakukan gitu loh. Yang benar. Cara tulus. Tulus dengan niat yang baik. Tapi kalau seperti ini tidak akan pernah terjadi RG. Tidak akan pernah. Oke ya, teman-teman ya, kita pegang. Lihat. Kita pegang nih ucapannya Dokter Andreas bahwa tidak akan pernah. Oke, teman-teman dengerin semua ya, catat ya. Kalau nanti sampai RG blokir nih Dokter Andreas ya. Siap, Mr. J. Jok, Oke, ini apa bagus. Mr. Si? Begini, Kalau sampai RJ, waduh, tak blok dia dari kehidupanku. nggak mungkin Wah. Dr. Andreas RC. Mr. C, sekarang saya mau tanya, pada kasus seperti ini sama Bu Nona, pada kasus seperti ini si Dok Peng di tahanan luar perlu di penjara dulu atau enggak? Oke. Saya ya, karena saya ya ditanya disebut nama pertama. Yuk. Ini oke, di mute dulu karena direkam oleh CNBC dan lain-lain CNBC. ya. Yang Ya. khusus direkam sama si Bopeng. Ya.
Jadi terkait dengan status tersangka, dipanggil satu kali, kemudian panggilan kedua sudah di BAP sekarang menjadi berita acara pemeriksaan tersangka. Sudah menjawab dia tersangka. Tetapi kemungkinan ya polisi tidak menahan, kenapa? Karena adanya permohonan. Jadi ketika teman-teman sedang menghadapi persoalan, ada beberapa hal. Yang pertama, ketika menjadi tersangka, ada permohonan yang dilakukan, yaitu permohonan untuk tidak dilakukan penahanan. Prosesnya tetap jalan. Itu namanya permohonan untuk tidak dilakukan penahanan. Ada pernyataan-pernyataan. Salah satu pernyataannya adalah tidak mengulangi yang seperti itu tadi. Kemudian akan kooperatif ketika dipanggil, ya, akan datang ketika dipanggil, dibutuhkan untuk proses penyidikan dan sebagainya. Itu ada pernyataan itu. Nah, benar atau tidak itu dilakukan oleh proses penyidikan di Polrestabes Medan, saya tidak tahu. Yang jelas itu prosedurnya yang kita juga sering melakukan itu. Ketika seseorang sudah ditahan, meskipun hanya sehari atau 2 hari, permohonannya beda lagi. Namanya permohonan penangguhan penahanan. Beda lagi urusannya. Jadi yang tadi belum ditahan, ada permintaan namanya permohonan untuk tidak dilakukan penahanan. Tapi prosesnya tetap lanjut. Nah, dalam proses ini juga pernah ya, terdakwa Nikita Mirzani juga pernah mengalami di Polres Serang, Banten. Di Polres Serang tidak ditahan, tetapi begitu masuk kejaksaan ditahan dia. Nah, apakah seperti ini nih nantinya jalan perkaranya? Nah, bisa saja. Nanti di kejaksaan, di polisi tidak mau nahan, di kejaksaan mungkin bisa nahan. Dan itulah aturannya. Jadi ketika P21 penyerahan tahap 2 tersangka dan barang bukti, nah itu juga dihadirkan tersangkanya dan barang buktinya ke kejaksaan. Nah, nanti keputusan dari kejaksaan sendiri mempertimbangkannya seperti apa. Apakah dilakukan penahanan oleh kejaksaan? Ya itu sah-sah saja, tidak ada masalah. Tidak perlu disomasi kejaksaan karena ada kewenangan di situ. Begitu, Bu Dr. Janet. Itu proses penyidikan sekarang ini kan sedang berlangsung di kepolisian. Jadi kalau dia tidak ditahan, saya kok meyakini bahwa ada permohonan untuk tidak dilakukan penahanan. Begitu, Bu Dr. Janet. Mantap. Memang seperti itu kayaknya. Dia memohon tidak ditahan karena dia, kata Dr. Andreas kan, menjanjikan akan RJ sama Dr. Andreas gitu kan? Betul Kak. Iya. Ini ada pertanyaan di bawah. Apakah ada yang menjamin? Ya itu penasihat hukumnya yang menjamin. Nah, nanti apakah itu, makanya Dokter Andreas ini ketika melihat VT-VT yang seperti itu terus, kok ada terus, segera dikirimkan ke penyidik. Sudah. Supaya status permohonannya nanti itu, kan ada perjanjianmu untuk tidak melakukan perbuatan yang sama, kok kami masih lakukan. Nah, mungkin ada lain lagi nanti menjadi pertimbangan. Memang ada dok video yang dia ini yang keluar dari itu ada. Ada. Dia katakan saya adalah dokter miskin. Wah lo. Sombong amat ya, kok bisa sombong begitu gitu ya, heran ya. Dia Itulah pada yang dokter miskin itu di tempat duren Itulah. itu. Iya. Itulah yang saya tadi katakan. Jadi di satu sisi dia mulut besarnya ngata-ngatain orang, ya kan begini-begini, tapi di belakangnya dia minta restoratif justice. Ini yang saya tadi katakan nggak Cersi. Jadi dia itu Benar. sebenarnya orang-orang begini ini, ya kan dia mulutnya kan kenceng banget tuh, ya kan. Jadi satu dia punya sifat bipolar gitu. Mulutnya waduh minta ini menghina-hina gitu kan,
tapi di belakangnya nyalinya itu Hello Kitty, minta restorasi justice, begitu loh. Itu karakternya. Luar biasa Benar. orang gini. Iya, saya juga lihat sih Kan Kak, benar kan, waktu tadi dia saya katakan begini kan, ini kebukti lagi kan, jadi saya katakan begitu kan tadi agak sore tadi kan, nah ini kebukti lagi kan, di depan sosmed, waduh mulutnya begini-begini, di belakangnya minta restorasi justice, itu yang saya dikatakan, jadi anak ini bipolar, mulutnya besar tetapi nyalinya Hello Kitty. Kemarin sudah dibahas mengenai tipe-tipe orang-orang semacam ini, tidak jauh dari apa yang disampaikan Dokter Janet gitu. Mungkin ada yang mau bertanya lagi kepada Dokter Andreas, silakan, silakan, silakan. Iya. Dok, saya juga waktu dokter tadi bilang waktu dia makan duren ya. Nah, dia memang ngomong, nih saya di luar gitu. Kalau saya di dalam, masa iya bisa makan duren gitu sih. Berarti karena ada permohonan RJ ini, sehingga dia memberikan pernyataan itu. Kesannya bahwa nih saya udah di Medan, sudah di kepolisian, tapi saya masih di luar nih, saya nggak ditahan. Kira-kira begitu kesan yang saya tangkap sih dari abang bahasanya itu. Nyatanya saya masih di luar. Nih lihat nih, saya lagi makan duren. Emang bisa kalau di dalam makan duren gitu? Cuma nambahin itu doang sih. Padahal Jadi, dia seharian di BAP ya. ya, Kan, artinya yang dikatakan Dokter Andreas tadi, saya lihat titiknya lewat di beranda saya. Ya dengan biasalah dengan bahasanya itu kan seru kan kalau ngelihat bibirnya kalau dia ngomong itu ya kan penuh dengan kebanggaan kayak gitu itu asik aja ngelihatnya gitu kan. Jadi itu ternyata nyambung gitu apa yang disampaikan oleh Dokter Andreas, mengapa dia belum ditahan karena ada permohonan itu. Dari bahasanya sih penuh dengan kebanggaan lah. Nih, lihat nih, saya masih di luar, masih makan duren. Saya nggak di dalam. Coba pikir kalau di dalam apa bisa makan durian begini gitu. Gitu aja sih Dok, saya nambahin itu doang. Ya bisa jadi dia masih di Medan juga kan nunggu saya pulang. kurasa begitu. Lebih baik Lama, Dokter makin Andreas. lama dia di Medan. Tunggu dulu. Lebih baik Dokter Andreas menetap aja di Kamboja, di Thailand maksud saya, biar menunggunya lama. Jangan Mr. G. Mister Zing, orang Dokter Andreas pingin segera bertemu gimana sih serulah. Mr. G jangan, biar saja saya cepat sampai di Medan sehingga RJ ini berjalan, kemudian berkas bisa langsung dilimpahkan ke kejaksaan dan segera P21, Mr. G. Nah ini yang salah. Tunggu dulu, stop dulu. Biar saya yang jelaskan. Ini yang salah. Apa yang Anda maknai dengan RJ itu, Dokter Andreas? Kenapa RJ? Dulu. Kenapa Dokter Mr. G? Andreas? Ya. Apa yang dokter ketahui tentang RJ? Restoratif Justice itu apa? Saya diberitahu sama PH saya bahwasanya itu sebagai syarat formil dalam Undang-Undang ITE 27A, Mr. G. Tidak bisa. Kalau Anda sudah tanda tangan RJ, itu artinya sudah damai, berkas tidak akan Iya, lanjut. udah damai. Bukan Mr. G, maaf. Bukan Maksud bukan saya tanda tangan, undangan. Mr. G. Undangan. Jangan tanda tangan. Bukan tanda tangan, Mr. Oke, G. aku nggak mau dijelaskan dulu. Silakan Dokter Andreas diam dulu, biar Bu Nona jelaskan. Kalau sudah RJ itu artinya apa? Begitu Bu Nona, monggo Bu Nona. Ya, restoratif justice itu adalah alternatif hukum, alternatif penindakan, penyelesaian di awal. Penyelesaian.
Jadi kalau misalnya sudah restoratif justice itu disarankan untuk berdamai. Itu biasanya, jadi begini, restoratif justice itu kan baru diterapkan di Indonesia itu 3 tahun belakangan ini ya dokter, bahwa apa melihat bahwa LP itu atau rutan semakin penuh, semakin padat. Jadi untuk kejahatan-kejahatan yang ancaman pidananya itu di bawah 5 tahun, itu diharapkan orang-orang tidak harus dipenjara, tetapi dibuat perdamaian dengan siapa yang dirugikan, apalagi untuk pasal-pasal delik aduan gitu, kejahatan-kejahatan yang merupakan aduan. Nah, itu jadi sudah pasti kalau misalnya restoratif justice Dokter Andreas tanda tangan gitu ya, itu otomatis dia berdamai, otomatis dia tidak mungkin akan diproses lanjut. Waduh. Itu tidak akan diproses lagi, dianggap sudah berdamai sehingga tidak perlu lagi diproses lanjut untuk apa nanti sampai ke persidangan P21, itu otomatis meng-SP3 diri sendiri begitu. Jadi nggak usah datang baiknya ya. Sebaiknya datang juga bisa Bu Fitri, karena untuk ini kan tanda tangan BAP kan sebagai saksi pelapor. Nah, itu supaya secepatnya di P21 kan. P21 datangnya bukan Iya. buat LJ. Jadi itu agaknya mungkin entah itu Dokter Andreas yang salah pengertian atau ada akal-akalan dari sebelah sana, atau jangan sampai ya apa PH-nya Dokter Andreas masuk angin sehingga kok bisa dia salah kasih salah pengertian ke Dokter Andreas bahwa RJ itu adalah syarat formil. Tidak ada syarat formil itu seperti itu. Syarat formil untuk SP3 iya, otomatis Dokter Andreas sudah memaafkan sana. Nah, otomatis dia jadi bebas, sudah tidak perlu lagi diproses lagi SP3. Begitu. Jadi jangan kalau memang masih mau diproses lanjut, tidak usah menandatangani berkas RJ yang isinya adalah perdamaian begitu. Ya nggak mungkin itu. Bukan, Dokter maksud saya Andreas. begini Bu Nona. Maksud saya itu kita kan sebagai warga negara Indonesia yang baik itu kan ketika kita diundang di dalam RJ, apalagi ini pada tindak pidana ringan anak-anak dan perempuan yang berhadapan dengan hukum dengan dasar hukum seperti peraturan kejaksaan nomor 15 tahun 2020 dan peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2024. Artinya apa? Ini penyelesaian di luar persidangan. Kalau sudah ditandatangani, Anda datang dan tanda tangan dengan apapun yang dibicarakan tapi ada tanda tangan di situ, ya dianggap selesai persoalan Anda. Kalau sudah RJ langsung bunyinya dari kepolisian ya SP3. Silakan Anda maknai RJ itu seperti apa, silakan ya. Oke, Mr. J, nanti coba kita konfirmasi lagi kepada penyidik seperti apa, Mr. J. Yang pasti saya sudah sampaikan, kalau untuk mediasi atau RJ, saya tidak akan pernah mau. Tapi kalau misalnya dalam undangan RJ saya dengan menolak dan itu tidak terjadi kesepakatan, kalau itu lebih baik, ya saya akan lakukan hal tersebut. Tapi kalau misalnya memang RJ itu datang terlebih dahulu, kemudian kita tidak tanda tangan, ya saya akan lihat dulu nih seperti apa. Intinya saya tidak mau RJ, udah begitu Mr. J. Intinya nggak ada damai, udah. Intinya nggak ada Menurut damai. pengalaman begini ya, Dokter Andreas, saya dalam penanganan perkara pidana gitu ya, yang berat maupun ringan, saya biasanya menyarankan untuk klien saya tidak pernah injak kantor polisi selain untuk diminta keterangan sebagai pelapor. Oke. Jadi siap. kalau misalnya ada tawaran untuk rapat sekalipun, ini untuk dengar-dengar dari niatnya sebelah sana atau apa, itu kan nanti dibuatkan berita acara.
berita acara yang di dalamnya Dokter Andreas bisa jadi menolak, tapi itu sangat rawan sekali karena berita acara itu ada pencatatan di situ, kita tidak tahu apa yang terjadi dengan berita acara itu bisa dimainkan, bisa diapakan. Jadi kalau saya, menurut pengalaman saya sebagai advokat, pengacara, konsultan hukum, saya menyarankan kalau memang Dokter Andreas memang ingin tegas dengan kasus ini dan tetap berjalan, tidak mau damai, ya sebaiknya tidak perlu dihadiri. Bukan berarti Dokter Andreas diartikan sebagai orang warga negara yang tidak taat hukum. Dokter Andreas itu adalah pelapor yang punya hak gitu. Jadi boleh tidak datang sekalipun boleh, hanya boleh datang dengan itikat baik sebagai orang yang melapor. Nah, nanti diambil keterangannya, tetapi kalau disuruh duduk berhadapan dengan sana, saya sarankan tidak dilakukan. Begitu. Nah, nggak usah dok, nggak usah ya, nggak Duh. usah. Sepakat itu. Oke. Dalang bilang nggak usah duduk, biarin aja dia makan durian sampai kembung di Yang sana. dibawa ganti PH katanya. Parah.